Sobat Mindo, ketemu lagi nih sama Mindo dan Kampus Indonesia yang selalu memberikan berbagai informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Sering kebingungan gak sih cara mengatur waktu yang baik dan benar agar tetap produktif apalagi di tengah kesibukan? Eits, jangan salah ya Sobat Mindo, sibuk itu belum tentu produktif dan produktif itu belum tentu sibuk juga. Intinya, kalau sibuk itu waktu Sobat Mindo habis untuk melakukan banyak hal yang Sobat Mindo sendiri nggak yakin apakah hal tersebut penting untuk dilakukan dan kegiatannya nggak bakal ada ujungnya. Sedangkan produktif itu, Sobat Mindo sudah benar-benar menentukan skala prioritas untuk kegiatan tersebut dan ada tujuan yang ingin dicapai dan berguna bagi Sobat Mindo ke depannya. Nah, untuk membagi waktu agar tetap produktif di tengah kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, Mindo punya tips dari pesohor kondang Raditya Dika. Langsung aja simak tips-tipsnya berikut ini. Yang pertama adalah membuat to-do list dan mencatat. Tips pertama dari Bang Radit kalau Sobat Mindo mau tetap produktif di tengah kesibukan adalah membuat to-do list atau daftar catatan. Nah, tahu sendiri kan Sobat Mindo bahwa kemampuan daya ingat setiap orang itu berbeda-beda. Nah, hal ini sangat efektif diterapkan oleh Sobat Mindo yang punya daya ingat yang kurang alias pelupa nih. To-do list isinya berupa daftar kegiatan yang ingin dilakukan oleh Sobat Mindo selama seharian tuh apa aja. Dan untuk mempermudah, Sobat Mindo bisa urutkan dengan skala prioritas. Membuat to-do list ini penting banget loh Sobat Mindo. Soalnya kalau misalnya kalian punya to-do list ini, secara nggak langsung akan ngebuat Sobat Mindo ingat akan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Sobat Mindo di hari itu. Jadi bisa meminimalisir menunda-nunda pekerjaan. Sobat Mindo bisa mencatat kegiatan yang ingin Sobat Mindo lakukan di mana aja, bisa di ponsel masing-masing atau di jurnal harian. Yang kedua adalah kerjain kecil-kecil aja. Mungkin agak aneh ya Sobat Mindo istilahnya, kerjain kecil-kecil aja. Tapi masuk Radit di sini adalah Sobat Mindo bisa membagi tugas besar yang Sobat Mindo miliki menjadi satuan kecil. Jadi ketika dikerjakan akan terasa lebih ringan. Karena biasanya kalau kita dapat sebuah tugas besar, ngebayanginnya kan udah males duluan di awal yang akhirnya malah jadi ketunda. Nah, untuk membuat eksekusi tugas jadi lebih mudah, kita bisa bagi kerjaan tersebut sedikit demi sedikit nih Sobat Mindo. Seperti istilah pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Atau istilahnya, alon-alon, watan kelakon. Misal nih contohnya, Sobat Mindo dapat tugas harus membuat makalah di sebuah mata kuliah sebanyak 50 halaman dan Sobat Mindo cuma dikasih waktu 5 hari untuk menyelesaikan makalah itu. Nah, kalau dibayangin doang, emang berat banget gak sih Sobat Mindo? Udah halamannya banyak, waktunya juga cukup singkat. Makanya, untuk mempermudah tugas tersebut, Sobat Mindo bisa menerapkan cara kedua dari Bang Radit ini, dengan cara membagi tugas tersebut secara bertahap. Misal di hari pertama, pemberian tugas Sobat Mindo bisa dimulai menentukan topik apa yang ingin dibahas atau diangkat dan membuat outline makalah terlebih dahulu. Setelah itu di hari kedua, Sobat Mindo bisa melakukan riset lebih dalam terkait topik yang ingin Sobat Mindo angkat di hari tersebut. Dan di hari 3 dan keempat, Sobat Mindo bisa melakukan sesuai eksekusi untuk penulisan secara bertahap. Nah, di hari kelima, Sobat Mindo tinggal melakukan pengecekan ulang atas substansi dan teknis penulisan makalah tersebut. Yang ketiga adalah bikin banyak proyek secara bersamaan. Nah, mungkin untuk pendapat ketiga ini akan mengalami pro kontra, tergantung cara pandang individu masing-masing. Tapi di sini, Bang Radit menyarankan untuk langsung membuat banyak proyek secara bersamaan, namun dikerjakan secara bertahap dan sepenggal-sepenggal. Misal dalam satu hari, Sobat Mindo bisa membaca buku 1 jam, kemudian mengerjakan makalah 1 jam. Setelah itu, mengerjakan tugas rumah selama 1 jam. Sehingga dalam hari yang sama, setiap proyek atau kerjaan bakalan ada progresnya. Hal itu bisa diterapkan di proyek-proyek lainnya, misal membagi antara tugas kampus, organisasi, dan internship mandiri. Oh iya, tips dari Bang Radit, kalau mau pakai cara ini, jangan pernah meninggalkan apa yang telah dimulai, dan jangan terlalu banyak mengambil proyek dalam satu waktu, karena nanti malah akan bikin Sobat Mindo stres sendiri. Yang keempat adalah jangan lupa bersenang-senang. Nah, menurut Mindo ini penting banget nih Sobat Mindo.
Jadi biar ada jeda antara kegiatan produktif, kita bisa banget Sobat Mindo tetap sisihkan waktu buat bersenang-senang, agar otak kita tuh nggak overwork gitu atau kerja secara berlebihan. Nah, bersenang-senang ini sesimpel kayak Sobat Mindo main game atau nonton TV atau sekedar ngobrol dan bercanda santai dengan orang sekitar. Hal ini penting karena secara nggak langsung akan meningkatkan dopamin atau hormon di otak kita, dan ketika kita ganti ke mode kerja lagi akan lebih fresh dan fokus akan lebih meningkat. Nah, cara ini efektif banget dilakukan oleh perusahaan teknologi besar seperti Google, Gojek, dan yang lainnya. Kalau Sobat Mindo sadar, area kerja di Google, Gojek, dan perusahaan teknologi besar lainnya itu didesain secara terbuka tanpa sekat dan ada ruang bermainnya untuk memfasilitasi karyawan yang sedang burn out atau kelelahan dengan pekerjaan agar bisa merefresh otak dan bisa kembali lagi dengan optimal. Nah, Sobat Mindo, gimana nih tanggapan Sobat Mindo atas video barusan? Sekarang Sobat Mindo udah gak ada alasan lagi nih buat males-malesan atau terus-terusan menunda pekerjaan. Ingat kata pepatah Sobat Mindo, waktu itu lebih berharga daripada uang dan setiap detiknya itu sangat berharga. Jadi, kalau ada kesempatan, gunakan waktu sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari. Gunakan waktu tersebut untuk tetap produktif, menciptakan hal-hal baru, dan melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih semangat. Oke, kalau gitu Sobat Mindo, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk klik loncengnya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Mindo dan juga Kampus Indonesia. Bye-bye, see you on the next video Sobat Mindo.